Sebelumnya perkenalkan saya Halimah Fusahmi Fiarsanti 1111151 dari Kodi Aplikasi Angkatan 2022. Sudah ada latihan 5 yang nantinya terdapat 3 soal. Untuk soal yang pertama yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistik normal atau tidak. Di sini sudah ada data untuk nilai 30 mahasiswa jurusan statistika. Langsung saja bisa kita kerjakan. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik variabel view. Setelah itu kita bisa masukkan variabelnya, yaitu nilai. Untuk bagian tipe kita menggunakan numerik. Kemudian untuk measure-nya ini kita banting jadi scale. Nah, jika sudah, kita bisa ke data view. Setelah itu kita bisa memasukkan data yang sudah diketahui. Nah, jika semua data yang sudah diketahui tersebut telah dimasukkan ke dalam data view, maka langkah selanjutnya kita bisa klik Analyze, kemudian pilih non-parametric test. Setelah itu, negasi dialog dan kita pilih yang 1 sampel KS. Kemudian untuk variabel nilai kita pindahkan ke test variable list. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diperoleh hipotesis H0, data berdistribusikan normal. Sedangkan untuk H1, data tidak berdistribusikan normal. Sedangkan diketahui alfanya yaitu 5% atau 0,05. Pengambilan keputusan ini berdasarkan pada probabilitas. Apabila probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitasnya itu kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Keputusan yang bisa diambil itu dapat dilihat pada kolom assign missing to type ini. Diperoleh hasil 0,184 untuk uji dua sisi. Nah, karena yang diminta itu adalah uji satu sisi, maka nilai 0,184 dibagi 2. Maka hasilnya 0,092. Maka didapat probabilitasnya itu di atas 0,05. Sehingga H0-nya diterima. Atau data tersebut mengikuti distribusi normal. Lanjut untuk soal yang berikutnya yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal. 3 kategori yaitu buruk, sedang, dan baik. Kemudian kita bisa masukkan variabelnya, yaitu yang pertama ada A, B, C, kemudian D. Kemudian untuk bagian tipenya kita isi numerik semua, dan di bagian desimal kita isi 2 semuanya. Selanjutnya di bagian ini kita ganti menjadi left semuanya. Selanjutnya untuk bagian measure ini kita ganti menjadi scale semuanya. Jika sudah, maka kita ke data view. Nah, di sini kita masukkan datanya. Jika semua data sudah dimasukkan, maka untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik bagian analyze. Setelah itu pilih non-parametric test, kemudian negasi dialog, kemudian kita pilih yang correlate sample. Kemudian untuk semua variabel ini kita
pindahkan ke bagian tes variabel. Berdasarkan hasil statistika ini, maka dapat kita lihat untuk rata-rata A itu 2,03, rata-rata B 2,83, rata-rata C 2,28, dan untuk rata-rata D itu 2,88. Kemudian untuk hasil hipotesis H0-nya yaitu keempat metode belajar yang memberikan reaksi yang sama kepada para siswa. Sedangkan untuk H1-nya yaitu keempat metode belajar yang memberikan reaksi yang berbeda-beda dari siswa. Kemudian pengambilan keputusan ini berdasarkan pada probabilitas, di mana jika probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dapat dilihat pada bagian assumption ini diperoleh nilai 0,003. Maka dapat kita ketahui bahwa probabilitasnya itu di bawah 0,05. Maka H0-nya itu ditolak. Maka keputusannya yaitu bahwa keempat metode belajar yang memberikan reaksi yang berbeda-beda dari siswa. Lanjut untuk soal yang berikutnya yaitu untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Di sini sudah ada datanya untuk sebelum dan sesudah meminum obat kuat. Langsung saja bisa kita kerjakan. Yang pertama kita masukkan variabelnya, yaitu ada variabel yang pertama ada sebelum, kemudian untuk variabel yang kedua yaitu sesudah. Kemudian untuk tipenya itu numerik semua, dan di bagian desimal ini kita ganti menjadi 0 semuanya. Selanjutnya untuk yang ini kita ganti menjadi left semuanya. Setelah itu di bagian measure kita ganti menjadi scale. Nah jika sudah maka kita ke data view. Setelah itu kita masukkan data-data ini ke dalam data view. Nah jika semua data sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya kita klik bagian Analyze. Kemudian pilih Non-Parametric Test. Kemudian negasi dialog. Dan kita pilih yang To Relate Sample. Selanjutnya kita pindahkan variabel sebelum dan sesudah ini ke bagian test pairs. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa pada hasil ini ada 2 data bernilai negatif, kemudian ada 7 data bernilai positif, serta ada 1 data yang bernilai sama. Sehingga untuk total semua datanya itu ada 10 data. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa hipotesis H0-nya yaitu kekuatan berlari seseorang setelah minum obat kuat adalah sama. Sedangkan untuk H1-nya yaitu kekuatan berlari seseorang setelah minum obat kuat itu tidak sama. Kemudian bisa kita lihat pada bagian Pabella range ini dapat kita ketahui bahwa ada 2 data bernilai negatif, kemudian ada 7 data bernilai positif, dan ada 1 data bernilai sama. Dan total semua datanya itu ada 10.
Pengambilan keputusan ini berdasarkan pada probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka hak 0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka hak 0 ditolak. Kemudian bisa kita lihat bagian assigning to type itu bernilai 0,064 untuk uji dua sisi. Nah, karena ini dimintanya uji satu sisi, maka 0,064 dibagi 2. Hasilnya 0,032. Sehingga probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Maka hak 0 ditolak. Atau dengan kata lain, kekuatan berlari seseorang setelah dan sebelum minum obat kuat adalah tidak sama. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latihan soal uji non-parametrik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.